Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah jika kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjutkan belajar kita pada pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Baik anak-anak, hari ini Bumi akan menjelaskan eee, muatan pelajaran yaitu ilmu pengetahuan alam tema 6 subtema 2 kelas 5. Bumi berharap kalian semua menyimak video pembelajaran Bu Umi dari awal hingga akhir sehingga kalian bisa mengerjakan tugas-tugas yang akan Bu Umi berikan. Baik anak-anak, jadi kita ada di tema 6, panas dan perpindahannya di tema subtema 2. Nah, anak-anakku sekalian, eee, dal dalam kehidupan sehari-hari tentu kalian, sering menemui yang dikatakan dengan kalor. Jadi kalor ini adalah panas anak-anak ya. Kalor itu berpindah dari benda yang memiliki suhu lebih tinggi ke benda, dengan suhu lebih rendah hingga tercapai keseimbangan suhu. Nah, dengan demikian perpindahan kalor terjadi pada benda-benda yang memiliki suhu berbeda agar suhunya menjadi sama. Nah, anak-anakku sekalian, cara perpindahan kalor, dari satu benda ke benda lain, tidak selalu sama ya. Nah, ada 3 cara ya, ada, cara-cara perpindahan, kalor dalam kehidupan sehari-hari, yang yaitu ada, konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, yang pertama kita bahas yang konduksi ya. Nah, konduksi merupakan perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantara. Nah, contohnya misalnya tangan, memegang cangkir berisi teh hangat ya. Kemudian, mmm, apalagi knalpot menjadi panas setelah mesin sepeda motor dihidupkan lama. Tutup panci akan terasa panas saat panci digunakan untuk memasak. Kemudian apalagi anak-anak, kemudian mencelupkan, sendok logam ke dalam air panas ya. Jadi, kemudian, mentega akan meleleh di wajan yang sedang dipanaskan ya anak-anak ya. Nah ini semua adalah contoh-contoh dari, konduksi ya, perpindahan kalor secara konduksi. Yang kedua adalah konveksi. Nah, konveksi ini adalah perpindahan kalor melalui perantara, di mana zat perantaranya ikut berpindah. Nah, contohnya misalnya air yang dipanaskan di dalam panci. Nah, ketika memanaskan air, nah maka air akan terlihat seperti diaduk ya Nana ya. Nah, seperti ada gelembung gitu ya. Nah, kemudian yang contoh berikutnya adalah peristiwa angin laut dan angin darat. Nah, kemudian sirkulasi udara yang mengalir melalui jendela karena adanya perpindahan partikel udara panas ya. Nah, ini adalah perpindahan kalor secara konveksi contohnya ya. Nah, berikutnya yaitu radiasi. Nah, radiasi itu adalah perpindahan kalor tanpa melalui, perantara, ya contohnya misalnya, tubuh terasa hangat ketika dekat dengan api, ya seperti saat, dekat dengan api unggun ya. Kemudian panas matahari yang terasa sampai ke permukaan bumi. Kemudian menghangatkan telur ayam atau bebek di bawah cahaya, lampu ya. Kemudian, menjemur pakaian saat matahari terik.
Nah, ini adalah, cara perpindahan kalor ya, 3 cara atau 3 jenis cara perpindahan kalor. Yang pertama ada konduksi, konveksi, dan radiasi ya. Nah, berikutnya kita masuk ke pembelajaran 2, Nana, tentang, bagaimana kita, cara-cara membuat sebuah laporan pengamatan ya, laporan pengamatan cara-cara perpindahan kalor ya. Nah, eee, apa, ini anak-anak ya, perlu kalian ketahui, di awal tadi Bu Umi sampaikan cara perpindahan kalor itu ada 3 macam ya, ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, kalau konduksi itu perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantaranya. Kemudian kalau konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai perpindahan zat perantaranya. Sedangkan radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui perantara gitu ya. Nah, kalian bisa menemukan di sekitar kalian anak-anak ya, di rumah kalian banyak sekali, kegiatan-kegiatan yang, berkaitan dengan, panas atau, kalor ya, kegiatan, terjadinya perpindahan kalor, apakah itu secara konduksi, konveksi, atau radiasi gitu ya. Oke, sekarang kita ke pembelajaran 5 anak-anak. Nah, pada pembelajaran 5 ini, kita akan belajar tentang keuntungan dan kerugian ya, keuntungan dan kerugian, eee, apa namanya, perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mmm, ini ya Nana ya, jadi tadi kita sudah mengetahui jenis, perpindahan kalornya ya, ada yang konveksi, konduksi, dan juga radiasi. Nah, adanya perpindahan kalor, ini anak-anak dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalnya ya, ibu lebih mudah merebus air menggunakan panci, kemudian udara, bersirkulasi melalui jendela ya, atau baju lebih cepat kering di bawah terik matahari. Nah, namun, kita tetap harus berhati-hati dalam beraktivitas. Nah, perpindahan kalor juga dapat merugikan, misalnya Nana ya, saat memasak air kita tidak boleh meninggalkan kompor yang sedang menyala ya. Nah, kita harus memastikan air sampai mendidih. Jika sudah, segera matikan kompor. Hal ini, dapat menghindarkan kita dari bahaya kebakaran gitu ya. Jadi kalau nyalain kompor nggak boleh tinggal sana sini gitu ya. Kemudian, supaya, kita tidak lupa kalau sudah nyalain kompor, karena kalau kita tinggal bisa menyebabkan kebakaran gitu ya. Nah, ini ada tabel ya, ini adalah tabel perbandingan keuntungan dan kerugian adanya perpindahan panas serta antisipasinya. Antisipasi itu maksudnya, cara penanganannya gitu ya Nana ya. Nah, perpindahan kalor konduksi contohnya memasak air menggunakan panci aluminium. Nah, keuntungannya apa? Air lebih cepat mendidih. Kerugiannya logam aluminium lebih cepat panas sehingga berbahaya jika disentuh langsung ya. Jadi harus pakai apa itu namanya, kain lap ya kalau mau ngangkat, pancinya. Kemudian antisipasinya memegang gagang yang telah dilapisi oleh bahan isolator seperti ebonit. Nah, kemudian menggunakan sarung tangan atau kain untuk memindahkan panci dari kompor ya. Nah, berikutnya adalah, konveksi, contohnya adanya aliran air saat air mendidih. Keuntungannya air lebih cepat panas karena aliran air yang panas berasal dari dasar wadah menyebar ke seluruh bagian wadah, itu keuntungannya. Kerugiannya letupan uap air mendidih berbahaya jika terkena tubuh, gitu ya. Kemudian antisipasinya menggunakan tutup panci saat memasak air. Tubuh tidak terlalu dekat dengan air saat memindahkan panci, itu antisipasinya. Kemudian yang ketiga radiasi, contohnya misalnya pancaran sinar matahari yang mengenai tubuh. Keuntungannya tubuh terasa hangat saat terkena sinar matahari. Kerugiannya jika kondisi matahari sedang terik, kita akan merasa kepanasan. Nah, antisipasinya gimana? Ya menggunakan payung atau topi untuk melindungi tubuh dari terkena sinar matahari secara langsung ya. Nah, ini adalah tabel keuntungan dan kerugian adanya perpindahan kalor serta antisipasinya, gitu ya, Nana. Baik, anak-anak, mungkin itu yang dapat Bumi sampaikan terkait materi ilmu pengetahuan alam. Ada tema 6, subtema 2 di kelas 5,
Kurang lebihnya Bumi mohon maaf. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.